Perkenalkan, nama saya Lena Saragi dengan NIM 11S24019. Di sini saya ingin menjelaskan tentang praktikum PBO. Di sini, yang pertama, saya ingin menjelaskan program Java dengan nama Rectangle Shaper Playfair. Di sini, yang pertama, ada bagian importnya. Di sini, saya menggunakan import java.util. Di sini, import Java ini fungsinya untuk mengimpor seluruh kelas yang ada di paket Java util seperti scanner, list, array list, set, dan map. Selanjutnya ada bagian deklarasi kelas utama. Di sini kita membuat kelas utama dengan nama Rectangle Zipper Playfair. Selanjutnya ada variabel global. Matriksnya merupakan array 2 dimensi berukuran 5 kali 5 untuk menyimpan kunci zippernya. Selanjutnya, postnya menggunakan hashmap yang memetakan setiap karakter ke posisi baris dan kolom di dalam matriks. Selanjutnya ada first key, yang merupakan karakter kunci pertama yang dipakai dalam pembentukan matriks. Di sini ada fungsi main, public static void main, string, array, args. Di sini kita membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna. Lalu, baris pertama input disimpan ke variabel raw text, diubah menjadi huruf besar, lalu dibersihkan dari karakter non-alfabet. Baris kedua input merupakan karakter pertama kunci disimpan ke variabel first key. Selanjutnya ada fungsi build matrix yang membangun matriks zipper. Ada juga fungsi print matrix menampilkan matriks ke layar. Lalu fungsi make paris memecah teks menjadi pasangan huruf. Di sini kita menampilkan pasangan teks hasil pemecahan. Setiap pasangan huruf diproses oleh fungsi enscript pair untuk dienkripsi. Yang kelima, di sini ada fungsi build matrix menggunakan private static void build matrix yang use-nya merupakan set berurutan yang menampung huruf unik. Pertama, kita menambahkan first key, lalu semua huruf dari kunci ditambahkan. Kemudian, huruf alfabet dari A sampai Y ditambahkan agar matriks terisi penuh. Di sini ada iterator karakter. Dengan iterator, huruf-huruf dimasukkan satu persatu ke dalam matriks 5 kali 5. Posisi baris dan kolomnya juga dicatat di hashmap post. Yang keenam ada fungsi print matrix. Di sini fungsinya menampilkan matriks kunci ke layar dalam bentuk tabel 5 baris. Selanjutnya, fungsi make pairs. Fungsinya memecahkan teks menjadi pasangan dua huruf. Jika jumlah hurufnya ganjil, maka huruf terakhirnya dipasangkan dengan first key. Dan jika dua huruf berurutan sama, maka maka keduanya dipecah menjadi L plus first key dan L plus first key. Dan jika berbeda, langsung dijadikan pasangan. Selanjutnya yang kedelapan ada fungsi encrypt pair. Di sini kita mengambil posisi baris dan kolom dari huruf A dan B. Kasus pertama yaitu satu baris. Jika huruf A dan B berada pada baris yang sama, maka digeser ke atas atau ke bawah sesuai aturan. Kasus kedua yaitu satu kolom. Jika berada pada kolom yang sama, maka huruf digeser ke kiri atau ke kanan.
Lalu kasus yang ketiga ada rectangle. Jika baris dan kolom berbeda, maka diambil sudut persegi panjang untuk membentuk pasangan baru. Selanjutnya untuk CP3, programnya dengan judul penilaian capaian pembelajaran. Programnya ini dibuat untuk menghitung nilai capaian mahasiswa berdasarkan bobot komponen penilaian, target, dan perolehan nilai yang dimasukkan. Di sini bagian yang pertama adalah bagian importnya. Di sini menggunakan import Java util. Artinya kita menggunakan library Java bernama Java util yang berisi struktur data. Di sini ada release, komparator, hashmap, hashset, iterator, link hashmap, list, lokal, map, dan scanner. Di sini, lokal dipakai agar format angka, misalnya desimal, konsisten menggunakan titik dan bukan koma. Selanjutnya ada kelas komponen. Di sini kelasnya bernama komponen. Variabel nama bertipe string menyimpan nama komponen penilaian. Lalu ada variabel target bertipe float menyimpan target nilai. Selanjutnya variabel perolehan bertipe float menyimpan nilai yang diperoleh. Konstruktor komponen digunakan untuk mengisi data awal setiap objek komponen. Yang ketiga ada kelas utama penilaian capaian pembelajaran. Di sini ada beberapa struktur data yang penting. Yang pertama yaitu ada bobot utama. Bobot utamanya ini untuk menyimpan bobot kategori penilaian, misalnya UAS 30%. Selanjutnya, ada komponen map, menyimpan daftar komponen penilaian dengan nama, target, dan perolehan. Selanjutnya ada sub CPMK list. Di sini menyimpan daftar sub capaian pembelajaran. Lalu ada komponen format untuk menyimpan teks hasil format komponen. Lalu ada komponen bobot untuk menyimpan bobot perolehan dan target dalam bentuk array float. Yang keempat ada konstruktor. Konstruktor ini menginisialisasi semua struktur data kosong saat objek dibuat. Yang kelima ada metode tambah data. Yang pertama ada tambah bobot. Tambah bobot ini untuk menambahkan bobot kategori penilaian. Lalu ada tambah komponen untuk menambah atau memperbarui komponen. Jika nama sudah ada, maka target dan perolehan ditambahkan. Dan yang terakhir ada tambah sub CPMK. Tambah sub CPMK ini untuk menambahkan sub capaian pembelajaran ke dalam list. Yang keenam, ada metode tampilkan target capaian. Metode ini mencetak daftar target capaian setiap komponen dengan format target capaian untuk komponen penilaian. Lalu ada metode tampilkan hasil, bagian-bagiannya yaitu yang pertama mencetak judul hasil penilaian. Yang kedua melakukan iterasi untuk setiap kategori, misalnya kuis, proyek, tugas, UTS, UAS. Yang ketiga, jika tidak ada komponen, maka ditampilkan tidak ada. Yang keempat, jika ada, maka dihitung total target dan perolehan. Lalu dirata-ratakan sesuai bobot kategori. Selanjutnya, komponennya ditampilkan satu persatu dengan format nilai. Yang terakhir, dihitung nilai akhir dan dikonversi ke huruf, misalnya A, B, atau C. Yang kedelapan, di sini ada metode menampilkan nilai capaian. Bagiannya memetakan sub capaian berdasarkan capaian pembelajaran ke komponen penilaian. Yang pertama, setiap
sub ditampilkan, lalu ditampilkan komponen yang berhubungan. Dihitung total perolehan, total target, dan presentase pencapaian jika nilai lebih dari 1, lebih dari atau sama dengan 49,5%, statusnya tercapai. Jika tidak, maka tidak tercapai. Di sini ada fungsi bantu. Fungsi bantunya ada beberapa. Yang pertama, is khusus dan is sub khusus. Fungsi ini untuk menandai komponen atau sub tertentu yang diperlakukan khusus. Selanjutnya ada truncate 2 untuk memotong angka menjadi 2 digit desimal. Selanjutnya ada ekstrak nomor dan ekstrak nomor sub untuk mengambil nomor dari nama komponen atau sub. Lalu ada get nama kategori untuk mengubah kode kategori menjadi nama lengkap. Misalnya T menjadi tugas. Selanjutnya ada konversi huruf untuk mengubah nilai angka menjadi huruf mutu dari A sampai E. Yang terakhir ada fungsi main. Pada bagian main, kita membuat objek penilaian capaian pembelajaran, kemudian membaca input dari pengguna menggunakan scanner. Sebelum tanda 3 garis penghubung, input diproses sebagai bobot atau komponen. Dan setelah tanda 3 garis penghubung, input diproses sebagai daftar sub capaian pembelajaran. Terakhir, programnya memanggil 2 metode utama. Yang pertama ada tampilkan target capaian dan yang kedua tampilkan hasil. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.